Kalau gitu aku tanya. Didi kan kalau sekarang pakainya kartu kredit nih. Atau debit ya. Nah, dulu pas Didi muda berarti Didi masih muda ya? Enggak ya? Oke, waktu Didi masih muda ya, seumur aku lah ya. Oh, sekecil kamu. Oh ya, oke. Ya, oke. Sekecil aku, Didi emang nyatet. Enggak. Tuh kan sama kita. Bukan. Nah, ini loh, dengerin. Welcome back di RF Channel on YouTube. Ini adalah seri ketiga dalam udah ada dua seri sebelumnya ya Tenia. Yang pertama kita bahas mengenai time is money. Yang seri kedua apa? Ingat gak? Seri kedua mengenai apa? Pamer. Oke, nah kita di seri ketiga ini masih bersama saya Ryan Filbert dan Etenia Craft. Oke, yuk kita langsung aja. Tema ketiga hari ini mau cerita apa Etenia? Ayo. Oke, kembali lagi dengan saya Etenia Craft. Hari ini aku ingin menceritakan tentang catat semua pengeluaran. Ada pembicaraan tentang ekonomi. Oh iya, aku lupa. Nanti ceritanya akan ditampilin ya, jadi jangan khawatir. Ada pembicaraan ekonomi. Terus Eko nanya, Kak, kok uang jajanmu masih banyak bulan ini? Padahal aku udah hemat loh. Terus Nomi bilang, kamu tahu uangmu kemana aja? Terus Eko jawab, aku nggak tahu. Kemana ya? Akhirnya Nomi bilang, nah, kamu catat semua pemasukan dan pengeluaran kamu di buku ini. Lakukan terus ke depannya. Habis itu Eko bilang, oh iya Kak, waktu itu kan kamu ada pinjam uangku, ayo kembalikan. Terus Nomi bilang, waduh, kenapa aku ajarin ya? Terus di bawahnya ada tulisan nih, mencatat transaksi membuat kita tahu kemana uang kita masuk dan keluar. Oke, jadi ceritanya adalah Eko dan Nomi. Eko itu lagi bingung. Uangnya pergi kemana? Uangnya habis duluan, padahal dia sudah hemat ya. Ya, kalau Nomi akhirnya ngasih tips apa? Pakai buku kamu. Iya, buku catatan lah ya untuk Catatan. uang masuk dan keluar. Nah, Etenia, kamu kan juga sudah dikasih uang. Pertanyaan Dedi adalah, kamu nyatet gak kalau kamu belanja ini dan itu? Ya gimana ini? Nggak sesuai dong dengan ekonomi. Ya. Iya, aku sesuai dengan Eko. Eko ya, iya benar baik. Ini baru dikasih tips. Oke. Terus menurut kamu ini adalah pesan yang baik nggak sih? Atau kamu pernah nggak bingung kan uangmu kemana ya kok gitu? Pernah nggak kamu ngalamin itu? Enggak. Hah? Enggak bingung uangku kemana. Soalnya Kan aku nggak pernah bingung kemana uangku. Oh, jadi kamu ingat semua. Ada nggak yang pernah lupa? Kok siapa yang minjem ya? Enggak, kalau orang minjem belum dikembalin, aku ingat terus aja. Kok bisa tanpa dicatat tipsnya apa? Tipsnya ya aku ingat aja. Kalau uangnya masuk? Uang masuk. Kan kamu suka dikasih uang jajan. Ke uang jajan kamu taruh mana sekarang? Ada yang di rumah? Ada yang di rumah. Ada yang di mana lagi? Ada di toko online. Toko online. Kayak dimasukin uangnya untuk Untuk berbelanja. Habis itu ada juga di rekening. Ada di rekening juga. Ya. Oke. Nah, kalau terkadang aku mintanya Didi tuh biasa sukanya cash gitu ya kan. Atau ya intinya cash lah. Kalau Mami lebih ke uang digital. Oke, baik. Nah, sekarang pertanyaan dari Dedi nih ya. Kalau misalnya menurut kamu apa yang diminta, yang dibilangin sama si Nomi untuk dicatat itu adalah suatu ide yang bagus nggak? Bagus. Kamu kenapa nggak jalanin? Karena aku bisa mengingat. Oke. Tapi ini sebenarnya jadi nggak sesuai. Jadi begini, kalau kita seiring dengan waktu itu pasti kan banyak hal yang kita ingat, ya harus kita lakukan. Kadang-kadang kalau tidak dicatat bisa PA. Nah kalau gitu karena tugas harianmu kadang pun lupa, tapi kalau uang nggak lupa ini memang agak beda gitu ya. Jadi Tunggu, aku mana? Kalau gitu yang dicatat. Nah, bagus nih pertanyaannya. Dedi pasti nggak nyatet. Aku Oke. yamin 100% dikurangin 99%. Oke, betul. Dedi juga sebenarnya kalau nyatet detail itu enggak.
Nah, tapi ingat nggak? Dedi selalu menghindari menggunakan uang tunai. Dedi selalu gunakan yang namanya debit dan juga pakai kartu kredit. Kenapa? Karena kalau kartu kredit itu ya sebenarnya kartu kredit. Ditulis kan di app-nya pemasukannya berapa. Oh, kalau kredit kan kita pakai, kalau debit adalah ada uang yang masuk. Nah, kalau yang kredit itu kita terinci tuh, kita pakainya kemana aja. Jadi kalau misalnya teman-teman juga ya, yang kalau masih anak-anak kayak kamu mungkin sebenarnya harusnya mulai biasakan mencatat. Tapi kalau yang sudah dewasa, mungkin kalau mau digantikan dengan menggunakan aplikasi misalnya karena sudah bagus sekali hari ini itu udah beda dengan dulu itu nih. Kalau dulu betul kita masih repot-repot catat, tapi kalau zaman sekarang udah ada yang namanya tadi kamu aja bayar pakai uang elektronik kan, scan kan, itu kan berarti ada catatan itu kan dengan sampai rupiah kecil ya. Kalau gitu aku tanya, Didi kan kalau sekarang pakainya kartu kredit nih atau debit ya. Nah dulu pas Didi muda berarti Jadi masih muda ya, enggak ya? Oke, waktu Dedi masih muda ya, seumur aku lah ya. Oh, sekecil kamu. Oh ya, oke. Ya oke, sekecil aku Didi emang nyatet. Enggak. Tuh kan sama kita. Bukan. Nah, gini loh, dengerin. Dedi suka bilang ya, apa yang Dedi jalanin bisa jadi ada yang salah. Tapi penting sekali untuk memang mencatat. Jadi ini beda nih. Yang Dedi jalanin adalah hal yang salah. Tapi sebenarnya ada jalan yang benarnya. Jangan dong, masa karena Dedi salah ikut-ikutan salah kan nggak boleh. Berarti kita melanjutkan yang salah. Kenapa? Kalau kita punya sesuatu yang aku mau bilang dan ini bisa bikin jadi gampang. Oke. Gampang maksudnya kita tahu gitu masuk keluar. Dedi kalau masukin ini apa namanya ngasih aku uang jajan langsung ke uang elektronik. Jadi aku pas nge-scan barcode tetap aku juga nggak tahu sih gimana cara ngecek pengeluaran. Oh, ada di storiesnya ada. Itu beda kalau. Tapi maksudnya kamu jangan minta uang tunai lagi. Ya benar. Sama Dedi kan juga bilang Dedi menghindari menggunakan uang kertas secara langsung. Apalagi kan kalau yang kemarin pandemi kan malah dihindari ya karena ada kontaknya kan. Tapi memang dari dulu Dedi sudah biasakan seperti itu. Nah, saya mau bilangin sekali lagi ya. Kenapa sih memang harus dicatat? Karena apa? Karena ketika nanti kita sudah dewasa, kadang-kadang kita bisa lihat lagi kita seberapa boros sih. Ayo, kamu kalau belanja kan kamu jadi lihat uang kamu banyakkan habis yang mana, ke arah mana, bener nggak? Dan dari situ kita Aku tahu kemana. Kemana? Mainan. Iya, makanya mainan dia kalau anak-anak kasih oke lah main. Tapi kadang-kadang ada yang kita beli sesuatu yang maksa. Karena kayak dia bilang kan, yang itu kayaknya nggak terlalu bagus. Nah, kayak gitu-gitu sebut dengan pemborosan. Dengan kita catat kita jadi sadar yang mana yang lebih baik, yang mana yang lebih boros nggak bagus. Jadi kita harus hindari. Ya, kamu ada mau nambahin nggak? Ada. Apa tuh? Waktu kemarin aku sama Dedi tuh pergi buat beli mainan. Kok jadi Dedi beli mainan? Oke. Dedi beli mainan. Oke lah. Jadi aku beli mainan sama Dedi beli gober kayak buat ngecat gitu. Terus Dedi bilang, aku bilang gini, "Dan titip ya mainan." Dedi bilang, "Loh, kok yang dititip lebih mahal dari barangan Dedi?" Terus Dedi bilang pas udah mau nyampe kasir, "Ih, ngapain kamu begitu nih gitu ya?" Habis itu aku bilang, "Lah, Dedi kan juga beli." Terus Dedi bilang, "Kan Dedi jelas ngumpulin. Kalau kamu kan beli random." Aku jawab, "Aku nggak beli random kok. Aku hanya beli yang lucu dan unik." Terus dia bilang, "Itu namanya random." Iya, jadi sebenarnya yang kemarin Dedi bilang itu adalah nggak salah kita beli sesuatu yang kita suka, ya kan? Masa kita harus selalu nabung terus, nanti lama-lama pasti kesel kayak gitu. Kalau kita mau beli yang kita suka nggak apa-apa, ya kayak anak saya barusan ngomong tuh sebenarnya saya tuh suka dengan action figure dan segala sesuatu. Saya tuh ngumpulin yang ada aksen ataupun hal-hal yang berbau dengan gober bebek, Uncle Scrooge McDuck. Nggak apa-apa, itu adalah sesuatu hal yang wajar. Tapi kalau misalnya kita mencari-cari alasan kembali seperti tema yang minggu lalu, nanti kita nggak pernah bisa berhemat. Kenapa? Semuanya ada alasannya. Ini kan unik, ini kan lucu.
Ini kan bagus, lucu unik bagus, semua juga lucu unik bagus ini ya. Jadi maksudnya adalah kita tetap harus bisa cermat dan juga kita harus bisa memilah. Kalau kita terus-terusan bikin alasan, lama-kelamaan semua pengeluaran kita selalu ada alasannya, tapi dibuat-buat atau enggak. Maksudnya itu situ. Oke, mungkin itu saja di seri kali ini ya. Sudah nyampe episode ketiga, semoga selalu bermanfaat. Kembali dari serial mana ini ya Ten ya? Serial Catat Semua Pengeluaran. Petualangan Eko dan Nomi. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Dari saya Ryan Filbert dan Etenia Rock. bye-bye. Bye.